Sidang terbuka. Udah online ya dua-duanya. Oke. Sidang terbuka. Gimana? Ten, sudah? Sebentar. Ayah. Sudah Oke, talk buka-bukaan. Jadi kita biarkan dulu Ten membuat Setting. IG live. Wait. Lo harus siap lo ntar Mas Dedi ini lagi nongol lagi. Yang ada dia yang ini kali bukan gue. Hai. Oke. Udah diam aja. Ntar dulu. Oke. Sekarang di sesi Food Talk kali ini saya dan Ten akan menguliti, akan mengambil porsi dari host kita yaitu Randy Fudo yang bajak punya acaranya. acara ini gitu. Tangan turun. Oke, guys, sekarang pasti kan kalian pengen tahu nih ya gimana seorang Randy Fudo ya, mungkin yang udah kenal dia dan no wonder yang pasti kenal dia juga banyak gitu ya. Pengen tahu kan lebih dalam dan lebih jauh gimana sih seorang Randy Fudo gitu loh ya kan. Dan kebetulan karena sore hari ini saya ditemani oleh teman saya Ten, yang mana kita 11-12 ya cerewetnya. Yes, gitu. saya bisa dikondisikan ya. Jadi kayak cocok banget kalau dari sesi saya langsung lanjut ke sesi beliau, begitu. Ayah. Boleh pemanasan sedikit biar santai? Enggak. Oke. Enggak, ini sidang. Enggak, boro-boro. Aku di sini nemenin doang loh guys. Oke, Biar bisa lebih neken ya. jadi gitu. Jadi dirimu yang lambung saya smash. Siap. Gitu. Jadi gini, kalau boleh tahu nih ya dengan Kakak Randy, kan saya lihat di profile tuh sebagai seorang tarot reader, terus juga videografer ya, kameramen, sempat juga mentalis kalau saya tidak salah gitu ya, terus juga pernah bikin kartun juga kan ya, sempat. Dulu banget sih. Dulu banget, oke. Itu jarang. Iya. Jadi sebenarnya yang memang sekarang ditekuni itu apa sih? Ya, yang mana sih Yang sebenarnya? mana sih? Tarot, foto, video. Tarot, foto, dan video. Hmm. Oke. Kenapa? Karena dari sekian banyak mencoba yang masih menghasilkan dan paling menghasilkan ya satunya masih itu. Oh, oke. Masih menghasilkan. Dan paling menghasilkan. Ada niat untuk membuka usaha lain kah? Mungkin nanti kalau istilahnya udah mulai ini lagi, semuanya udah mulai sibuk lagi segala macam, kalau usaha lain lagi mungkin lo kepikiran, karena kepikirannya kalau nanti udah ada production house segala macam kan kerjaan banyak banget ya. Oh, oke. Project banyak banget. Oh, jadi sekarang sudah mulai merambah ke production house. Iya. Oh, oke. Begitu, catat ya Pak. Catat. Sibuk apa aja dia? Jadi yang tadinya mungkin kalau Fupo kan. Nah, Fupo itu apa sih? Udah production. Oh, Fupo itu food production gitu. Dan itu bukan production house. Itu labelnya. Oh, itu brandnya. brandnya. Oh, jadi kalau PH ini sendiri mungkin lebih ke gimana? Secara ke PT-nya lah. Oh, secara Tapi PT. brand yang dijual udah production. Oh, oke. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat-lihat nextnya ada tayangan-tayangan misalnya ada labelnya Fupo, yaitu berarti ada bapak ini di balik layarnya gitu ya. Iya. Di balik layarnya gitu. Terus kalau untuk foto sendiri nih, ya kan? Ntar ya guys, gue ngangkat dulu. Kenapa dengan foto? Nah, enggak, nanti satu-satu kan kita bahas. Iya. Jadi Kita kalau- kuliti secara perlahan Iya. dari lapis ke Jadi, lapis. apa sih yang orang pengen tahu dari seorang Randy Fudo gitu kan ya? Ada Fupo juga gitu. Terus, nah untuk fotonya sendiri nih, saya kan lihat profil Instagramnya ya. Foto-fotonya di sana banyak foto-foto model. Sebenarnya fokusnya seorang Randy Fudo itu sendiri kalau untuk fotografi itu ke mana sih? Kan ada yang kayak misalnya alam atau ada yang building. Nah, Randy tuh lebih fokus ke mana? Nggak ada. Hah?
Nggak ada. Ke apa aja deh, mungkin yang biasa dikerjain tuh moto apaan aja. Kalau fokus emang sengaja memang tidak ngebuatin fokus ke satu bidang karena emang masih pengen belajar banyak sih. Cuma ya jadinya ya memang kesannya nggak fokus apa aja dikerjain, cuma emang murni kan emang masih pengen belajar. Tapi itu hebatnya, masih pengen belajar aja dibayar. Anjay. Iya. Ya kan? Terus dan nyebelinnya toolsnya seadanya dong, Mek. Iya, Ya? benar. Heeh. Ya kayak yang gue bilang tadi, Kak. Iya. Jangan lu nunggu semua alat lu canggih untuk Aha. mulai. Hmm. Dengan yang apa yang lu punya, lu bisa bikin apa sih kayak gitu. Jadi itu lagi bisa dibilang antara tools dan skill bermuara kepada hasil gitu ya. Jejak. Nah, oke. Tapi kan yang saya lihat di katalog deh jadinya akhirnya di apa ya di Instagram. profil itu kayak banyakan model-modelnya di foto gitu kan ya. Oh. Iya, itu di akun yang mana ya? Coba tolong dikonfirmasi. Karena pada waktu itu yang banyak minta difotoin waktu itu emang model. Oke, tunggu. Minta di foto dalam artian minta tolong atau memang minta secara profesional gue bayar lu sebagai fotografer? Mostly minta tolong dan event. Jadi karena emang pengen belajar dan pengen ini, ya udahlah sempat ada beberapa yang ngajak ikut event foto, baik yang berbau Berbayar. jadul, berbau jadul. Soalnya kan fotografer kan kadang-kadang juga butuh skill kan. Jadi sekarang suka ikut event foto yang jadul, vintage, which is itu model. Ada yang dapat workshop gratisan, which is yang foto pakai model juga. Kemudian ada juga yang foto-foto yang konsep-konsep bla bla bla, which pakai model dan kebanyakan emang dari situ. Kenapa bisa begitu? Secara duit itu kalau buat belajar dari situ tuh lebih murah, secara langsung. Misalnya ikut event, mungkin event-event kayak gitu kan, sorry banyak yang sponsor kan ini kan gratis. Kalaupun mama juga 150.000 misalnya. Kalau kita belajar misalnya ikut foto alam dan kawan-kawan, itu investasi bisa 1,5 sampai 2,5 jutaan sih. Karena kita kan mesti ya basically bukannya iniin, tapi kayak IO-nya kan pasti mesti ngituin tour guide-nya, mesti akomodasi, mesti ini. Jadi judulnya bagaimana manfaatkan situasi dan kondisi yang ada, tapi terus mempertajam skill. Iya. Gitu loh kan. Jadi ya udah deh mau ngacak mau lu mau foto apa aja gitu kan, ya udah deh gue ikut aja yang penting foto gitu. Iya. Nah tapi ini pertanyaan yang mungkin dinanti-nanti oleh pemirsa semua gitu kan. Ketika foto-foto model-model tersebut gitu kan, ada nggak sih after work-nya atau after party-nya kah gitu kan? Yang somehow mungkin saudara-saudara pemirsa, ya. Misalnya nih, aduh tuh semua udah seksi banget sih, ya ampun gitu loh kan. Ih, terus ya susunya tuh kayak kemana-mana gitu kan. Sengajain gitu ya? Bukan ada merah dong guys. Nah, jadi ini jujur sejujur-jujurnya, karena para model itu yang pernah Anda foto sedang menonton sekarang, ayo jujur. Ayo para model. Ada after party? Ada. Ya maksudnya ada sesi lanjutan kah di belakang itu, tukeran nomor handphone kah? Most of the time sih, 100% sih nggak ada. Tapi Kalaupun ada, either IO-nya atau modelnya yang minta nomor, not me. Jadi bola bukan di kita gitu. Doi. jadi prinsipnya ada begini, lo ya udah kalau lo tertarik sama gue bukan dosa gue gitu. Oke, ya sudah. Lebih ke ini sih, soalnya kebanyakan pada saat yang bersamaan memang banyak fotografer yang minta nomor modelnya. Dan end up itu memang 70% bisa jadi modusan semua. Jujur sih waktu itu aku sih lumayan gengsi untuk itu, nggak mau lah. Beneran nggak ngaceng emangnya? Hah? Udah biasa. Hah? Itu ada itu cerita lagi. Oke. Oke. Tunggu, bentar. Ini yang menarik, udah biasa. Artinya tuh udah biasa tuh gimana gitu loh. Makanya, Karena sabar gini, dulu. Tunggu dulu sebentar. Ini kan saya hostnya tuh. Cuy, kudotok dibajak. Jadi gini, ya oke, melihat pada pengalaman foto-foto model yang pernah saya lihat gitu kan, mungkin si fotografernya ya fine aja gitu kan, tapi kayak apa ya, entah yang
pria-pria lain yang ada berada di lingkungan itu tuh kayak udah uring-uringan sendiri gitu loh ya kan. Iya. Dan dalam hal ini seorang Randy Fudo apakah tidak juga merasa ada yang bergejolak gitu di dalam dirinya gitu? Biasa aja sih. Biasa aja sama mati rasa beda. Enggak, biasa aja mungkin karena udah sering melihat gitu loh. Karena udah terbiasa. Cuma kalau ditanya Terbiasa ngelihat atau terbiasa nyicipin? terbiasa melihat. Cuma kalau ditanya apakah pernah pengalaman pertamanya gimana, memang ceritanya beda. Oke, ceritain dong. Pengalaman pertamanya waktu pertama kali mau foto model yang cukup. Boro-boro langsung nut cuy. Oke, nut. Langsung nut. Nut. Wah itu waktu itu gue diledekin banget. Diledekin sama kru? Sama fotografer yang lain. Soalnya kalau fotografer lain, Waktu itu ketika foto biasa, abis itu malamnya kan ternyata kan ditawarin, lu mau foto kan nih beberapa fotografer doang nih, fine gitu kan. jadi Itu pertama kalinya nggak berdua doang. Enggak, beberapa itu Nggak, dia nggak berani bilang berdua doang sih. enggak, emang tawarin begitu produknya. Terus Nah cuma dari situ diketawain sama ini senior gue. Karena ada apa? berapa? Lu baru pertama kali keringet dingin deh. tapi emang beneran keringet, Nafasnya nafas kerbau tapi beneran keringet dingin nggak? Iya, keringet sama lu. Karena pertama kali men. Pertama kali Tapi hasilnya gimana? dapat. Ntar lo dapat foto atau dapat yang lain? Foto. Guys, dapat foto. Dan mungkin kita harus lihat fotonya geter nggak ya, gitu kan? Shaking nggak? Soalnya pakai tripod. Enggak. Hah? Ada caranya lah supaya shaking pun juga tetap Gitu bisa. ya. Itu kan kalau shaking atas, yang bawah shake nggak? Itu pada waktu itu sih ya perjuangannya sih gila. Oh, wow. Perjuangan buat nahannya sih gila. Emang karena Perjuangan untuk nahan apa yang perlu ditahan? ya lu tau lah. Enggak. Kamu kan tidak partai, guys. Guys, kamu kan tidak partai. Yang aku harus tahan tuh beda. Gimana Ya, dong? pokoknya nah hasrat lah. Oh. Kalau yang lain kan kebanyakan mungkin waktu itu tuh udah pada ini semua sih ya, udah pada pengalaman semua. Oh, jadi udah bisa profesional. Udah bisa profesional. Oh itu buat pertama kalinya. Terus how to handle that kind situation gitu kan? How to nahan? How to menyalurkan? Nggak nyalurin. Nggak nyalurin, oke. Nahan. Oke. Jadi lo kan nahan. Iya. Lagi rame-rame gimana menahan gimana? Mau nyalurin. Oke, jadi kalau Bukan. Tunggu. Iya, coba. Berarti karena nahannya karena lagi rame-rame. Kalau berdua doang? Iya, itu dia pertanyaan gue. Kalau berdua doang ada kemungkinan jadi dong kah? Kayaknya enggak. Oh, enggak juga. Nah. Karena apa? Orang nggak kenal. Berarti oke. Harus ada ikatan batin, emotional oke. feeling. Jadi dia nggak bisa sama yang jajan di luaran kayak gitu, Nen. Dia nggak suka jajan, nggak bisa jajan. Cuma itu kayak gitu sih. Jadi setelah satu kali, kemudian awal-awal kan udah dipermaluin banget tuh. Udah dibully, Dibully banget dipelonco. lah. Dipelonco banget lah istilahnya. Soalnya kebetulan teman gue ini senior ini juga udah berkeluarga, udah punya ini, dan dia bisa straight banget mikirnya, profesional banget. Ya udah kan ledekin kan, nafas kerbau, lu mungkin nggak sadar, gua kedengeran gitu lah. Keringet muncul basah banget, baju keringet banget, gua parah banget. Aduh. Gue ngebayangin dengan model yang berbeda ya. Coba berusaha buat empati tapi dengan Nanti cara itu yang tugas berbeda. lo. Itu tugas lo. Ingat, abis ini itu tugas lo kayak gitu tuh. Cuma habis itu ya palingan setelah itu ya kedua ketiganya karena sudah ada jam terbang yang bisa ngontrol sih, dan bisa profesional, bisa objektif, bisa ini udah lebih bisa di ini lah. Emang start dulu yang jadi pertanyaan gue, dan ini kan buat bekal gue juga ya besok ya. Kalau gue besok jadi art atau kreatif atau fotografer director, bukan fotografernya ya. Emang apa sih yang terjadi dalam sebuah produksi? Kita nggak bilang video deh, fotografi dulu. Dalam sebuah produksi fotografi, kalau kita nggak profesional sama model kita, apa yang akan terjadi? Satu dimodusin, pasti lu bakal ngemodusin. Minimal after sesi foto minta nomor telepon kemudian dimodusin. Yang modusin tuh misalnya gue posisinya fotografer, kita yang dimodusin apa kita yang ngemodusin model? Kita yang ngemodusin, mostly. Kita yang ngemodusin. Untuk? Bisa dipakai lah. Nah, iya, apa yang terjadi kalau misalnya si model tuh Ya, pakai-able gini, gitu. Kalau Dengan kehidupan profesional ya, kita sebagai fotografer. Ya kalau modalnya mau ya akhirnya selesai gitu kan. You pay extra loh. Iya.
Cuma kalau kalau modelnya nggak mau ya udah selesai. Ya, Cuma biasanya orang-orang yang emang terbiasa ngemodusin kayak gitu akan maju terus sampai diblokir. Jadi bakal mati karirnya kalau lu nggak bisa profesional. Sampai diblokir nomornya. Itu satu. Dan maybe gini. Jadi nanti nggak bisa pakai model lagi. Ya cuma ketika modelnya mau ya dengan duit sekian berapa ya emang ada yang bisa. Cuma once modelnya nggak mau sih tidak disarankan untuk bandel. Tidak disarankan buat nge-push soalnya once itu di-push. Yang jadi pertanyaan coba. Jadi mungkin gini kali ya, konsekuensinya adalah kan gini, di dalam dunia fotografi maupun dunia model tang-tang-tang, kan, kan ujungnya itu aja. Nah, gimana caranya citra lo tuh sebagai seorang fotografer ya. However, di antara sama kita wanita nih, gitu kan, ih ada dia fotografernya, ih hati-hati lu gitu kan nanti abis dilepeh reputasi gitu. ya. Memang begitu caranya. Jadi ya jangan gitu loh. Okay. Ya ketika modelnya nggak mau, misalnya bagi yang masih itu, kalau modelnya nggak Ngerti. mau, ya udah stop gitu loh. Tapi kalau ntar nih, gue berusaha buat, kalau gue entah itu sebagai fotografer atau art directornya, kalau gue dikejar-kejar modelnya, gue harus gimana? Ya kita lu. Jadi buah si malakamanya di gua gitu kalau Ya, gue yang lu Ya udah jangan jadi orang kegantengan gitu Ya kan. lu belajar. Aku gak ganteng guys, aku cuma ngerasa ganteng. Ya lu belajar buat nolak. Wow, Wow. itu loh keren. Enggak, soalnya nanti sorry nih misal nanti lu someday Iya. lu nge-casting seseorang. Iya. Ya lepas dari orang. Terus gue yang dimutusin. Bukan, lepas dari salah. orang yang nggak tahu orientasi lu tuh gimana gitu. Nah, Lu nih di media casting, di depan lu tuh ada orang casting, ada orang yang mau di casting. Ada nggak nanti orang di depan misalnya kayak, Pak, saya mau ngelakuin apa saja Pak, langsung buka baju di depan. Dan itu pernah? demi dapat. It happens. Oke, it happens. Jadi Bimo, It happens. nanti tugas casting beralih ya, sudah bukan di bapak ini lagi. Nggak, cuma justru itu ujiannya. Justru kalau biasanya most of the time kalau kita emang suatu produksi Meja masuk nggak? Enggak, meja masuk. Oh ini oke, udah pernah. Nah, Nah, cuma kalau itu produksi PH yang beneran, biasanya kita langsung blacklist nih orang. Oke. Ini orang udah nggak bisa ini. Tapi kalau misalnya PH-nya emang dibuat berdasarkan emang motivasi modus juga, ya udah. Meja aman nggak? Sorry buat para talent ya berarti talent yang ngejual dengan kayak begitu, berarti ya siap-siap jadi sorry nih makanan casting director, makanannya casting director, makanan sutradara. Oh jadi ada ntar lo. Jadi emang ada predator tuh tetap ada ya? Ada lah. Oh iya. Jadi makanan orang Tuhan gitu. lindungi saya, semoga Jadi- saya nggak jadi predator. Gini. Ini sebagai penegasan citra dan sebagai penegasan reputasi, gitu Betul. kan. Mungkin kalau ya para talent di luar sana yang berpikir kalau kayaknya oke deh gue butuh ketenaran nih gitu kan, gue mau jadi artis, gue pengen ini, ya udah deh, ya udahlah bugil-bugil doang nggak apa-apa lah gitu kan ya. Jangan lakukan Ya. itu di ruangan casting. Iya gitu. Oh. Or even Anda jangan pernah menaruhkan itu di dalam Fupo Production. Yes. Itu langsung blacklist. Karena buat Most of the time sih ya, jadi gini, yang terjadi adalah meskipun jiwa ini tidak ada di ruangan itu, meskipun Fisik. raga ini tidak ada di ruangan itu, Tapi jiwanya kemana-mana gitu loh. Kenapa, Bimo? Yang megang itu lebih serem. Nah, Oke, Iya. dan ya, yang casting director kamu, dia kalau sekali buka hatinya, nggak ada hati. Cuma ya begitu sih. Emang mostly itu pasti di blacklist. Kecuali PH-nya itu yang memang PH-nya dibuat berdasarkan emang lulus-lulusan. Itu lain cerita. Oh, memang peruntukan PH-nya untuk itu. Salah satunya kan ada banyak kan Nggak. karena emang kalau emang orang-orang yang lulus-lulusan Mungkin emang lain gini, cerita. PH itu pada dasarnya pasti dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan karya. Ya, cuma Tapi kita nggak mungkin tahu lah karya orang personal di bawahnya, Ya, kita nggak ya tahu kan, personal yang dimana ownernya mungkin tidak terjun langsung, ya kan, Ya. atau gimana gitu. Tidak Jadi, terlibat langsung. ya tidak terlibat langsung. Karena saya prinsipnya percaya bahwa sebuah usaha itu didirikan atas dasar ya memang mau mencetak uang atau apa kan gitu loh. Ya, kenapa mereka pada begitu? Karena memang ada anggapan di luar sana, baik cewek maupun cowok,
kalau talentnya mau jadi ini ya, kalau mau naik terkenalnya naik jalan tol ya emang ada semi jual diri gitu loh. Seni ya tetap karena semi. Gue dengernya semi sih. Semi jual diri. Ngerti. Kalau mau jalan lurus bisa, Ngerti. tapi jalan macet gitu loh. Macet ya. Emang ternyata pada kenyataannya secara realita jalan tol itu ternyata ada. Ada. Tapi untuk ngejalanin yang semi sebagai jalan tol itu juga ada seninya mungkin. Seni dalam artian gini nih, mainnya halus, ya nggak sih Kak? Ada yang kayak Mungkin begitu. ngukur-ngukur dulu, nggak semua PH bisa, nggak semua Yes. casting Ya talent tapi bisa. dia judulnya gini aja. Tidak disarankan sih Iya, tetap. nggak tetap aja gitu. Lu gini, yang pasti for sure satu hal gitu kan di dalam PH atau production house ini mungkin ya ke depannya forget it deh kayak gitu-gitu deh ya. Karena satu juga casting directornya juga yang tanpa hati dan tanpa gitu kan. Terus juga ada juga yang satu juga lagi Most of the time sih kalau orang-orang yang kelas high profile sih nggak ngelakuin itu sih. Ya. Ya lu Kebanyakan yang kita baru-baru, ya yang kan kita baru-baru. tahu banyak tuh yang katanya yang baru pendatang artis mungkin ya pendatang baru lah yang pengen cus gitu kan. Ya pasti kan juga salah satunya dengan ya mau dibayar murah untuk gitu kan ya juga Lebih demi apa tepatnya sih? mau dibayar murah ataupun berani dipakai karena demi dapat peran utama. Oke, Bukan sih. itu nanti next session. Terus kita pertanyaan berikutnya. Baik. Saya pernah mendengar nih di beberapa obrolan teman-teman gitu kan. Jadi Randy Fudo itu menariknya adalah bagaimana dia membuat seorang model yang memang tidak model banget, yang tidak berjiwa model itu mau difoto dan memiliki kepercayaan diri untuk mau difoto gitu loh, ya kan. Dari situ sepertinya kayak ada misi sendiri kah atau ada semangat tersendiri kah gitu loh. Iya. Motivasi. Karena gini, sorry sebentar saya potong. Mungkin kan kalau misalnya foto nih yang pasti modelnya udah cakep, mau diapain aja, mau gaya fotonya kayak gimana aja, cakep aja kan gitu loh. Tapi Kenapa Randy Fudo kok sengaja suka kadang ada. encourage gitu loh kayak gitu-gitu. Aku tuh sering belajar, nggak hanya kalau foto model kan, biasa kalau foto potret itu kan wajah yang cantik gimana. Cuma waktu itu sempat berpikir kalau foto orang yang cantik, yang body jadi segala macam ya semua orang udah melakukan itu. Sementara pada kenyataannya kalau kita melakukan kerjaan yang komersil, klien kita kan belum tentu badannya seideal itu. Ya bisa aja kita, misalnya kita komersil foto keluarga, seorang ibu, seorang bapak, badannya mungkin sudah tidak ideal lagi. Nah dari situlah ya aku sempat mikir gimana caranya dalam tanda kutip ngakalin kalau orang yang mungkin overweight seperti apa, sedikit cabi caranya pose-posenya seperti apa, kalau badannya kurang ideal atau wajahnya mungkin tidak terlalu ideal menurut standar pasar seperti apa. Dari situ sih, kalau itu cuma sekedar teori doang kan ya cuma teori gitu loh, makanya tak praktekin teori-teori tersebut di foto beneran, di mana emang nyarinya orang-orang yang mungkin biasa aja. Oh, terjawab sudah. Kalau misalnya ada yang bertanya, kok sampai bisa masuk ya model nggak cantik gitu kan? Jadi mungkin Randy tuh kayak men-challenge diri sendiri. Sebenarnya yang mau dicari artnya itu tekniknya, bukan si modelnya. Iya. Oh. Mungkin juga lebih kepada membangun kepercayaan diri seorang objek yang mau difoto itu kan. Iya, dan seiring dengan setelah sesi foto dan ternyata pada bilang bagus, yang dari situlah baru aku ternyata belajar itu ada efek terapeutiknya untuk ke model, untuk efek terapinya. Jadi dimana ketika orang yang semula tuh tidak kurang percaya diri atau kayak gimana, setelah beberapa kali dia mendapat pujian minimal dari beberapa orang, pujian dan hits juga tentunya, dan komentar bagus, plus ada beberapa fotografer yang nawari juga akhirnya, itu percaya diri mereka naik gitu loh. Nah salah satu contohnya ya, Ada apa dengan aku? yang sejak awal-awal kayaknya nggak bisa deh, kayaknya ini deh, kayaknya begini deh. Pokoknya ini nggak pede. Nggak pede banget. Padahal cantik. Cuma setelah Padahal berkualitas. saya begini deh, kayaknya ya begitu, kayaknya ya badan gue begini deh. Oke, Guys, ada yang mendadak salting guys. Daripada kita dibilang salting, jadi gini. After that, Tunggu. Ini adalah hostnya saya. ada production house yang nawarin. Nah, gitu. Ada fotografer yang nawarin dia untuk difoto juga. Nah, gitu. Habis itu,
setiap beberapa hari sekali ditelepon di Messenger FB. Wow, guys, ada yang bisa cemburu juga. Maaf nih. Enggak, bukan cemburu sih. Enggak, cuma just want to prove kalau diri Oh, tadinya pasti nggak mau. aja gitu. Akhirnya Enggak, bisa. jadi gini, memang kan dari kehidupanku ini keras. Oh, siap. Jadi kayak gue tuh baru kenal bulu mata. Gue udah tahu bulu mata, gitu Iya. kan. Tapi gue nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai, belum pernah explore lah sebelumnya. Bahkan di syuting pertama videonya Cita Rasa itu, mereka yang ngasih tahu gue bahwa ada apa yang buat ngilangin kantong mata tuh nih. Nah, gue lupa kan karena gue nggak pernah pakai. Concealer. Concealer, iya, maaf. Jadi sampai mereka tuh ketawa gitu, lu nggak tahu lu cewek? Iya emang gue kagak tahu karena gue nggak pernah foto. Maksudnya foto paling buat foto KTP, cekrek gitu kan, udah gitu loh. Dan juga paling sepolesnya aja. Jadi kalau misalnya lu pada nonton videonya Perjalanan Cita Rasa tuh ya ada di YouTube channelnya dia juga ya. Nanti di search aja di playlistnya dokumenter ya, sekalian promosi. Jadi di situ tuh muka masih kaku banget gitu loh. The first time gue ngadepin kamera gitu kan, yang aduh kayak basi deh. Dan kalau misalnya setiap kali abis selesai acara tuh Randy suka kirim foto, gue suka ngomong, aduh kok gini sih fotonya, aduh begini gitu kan gitu loh. Ternyata Terus dia upload yang muka gue lagi aneh-aneh gitu deh gitu. Candid ya. Candidnya gitu kan. Jadi ya sudahlah, akhirnya ternyata kok setelah dilihat oke juga sih sebenarnya gitu kan, compare tuh ya ini itu gitu kan. Ya dengan demikian, karena berjalan bersama dia dengan terus memakai kamera, terus mengikuti perjalanan foto dan video, akhirnya kita jadi narsis juga deh akhirnya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sesi-sesi apa, gue jadi pengen yang nyempil, pengen difoto juga gitu loh gitu. jadi kan makan. Iya. Oke, sekarang lanjut lagi, jangan jadi berlari ke gue. Iya, durasi tuh udah mulai mau durasi. ini. Ya, oke, itu mengenai sesi foto. Terus kayak video dan lain-lain gitu kan. Kira-kira udah apa aja sih yang diproduksi sepanjang dari awal karir sampai sekarang gitu? Kebanyakan sih belum pernah feature film belum pernah. Sinematografinya ya. Film kebanyakan sih lebih ke film pendek, iklan. Iklan ya biasa lah, consumer goods ada. Kalau film pendek ya soalnya awal-awal untuk jadi kameramen langsung main di action. Jadi ketika main di action ya otomatis sebelum beneran syuting mesti latihan fisik. Jadi pasti nggak hanya cuma duduk santai kemudian ngerekam gitu. Tapi stamina-nya mesti ada, jadi mau apa tuh udah digeber fisiknya. Habis action ya udah paling pernah drama, komedi, kemudian juga yang horor juga pernah sih. Ya kalau sinematografi ya di channel aku juga ada. Tapi kan channelnya baru-baru in sekarang ini kan ya, kayaknya selama ini kan selalu ngumpet tuh katanya kan di dalam mana katanya depository gitu. Ya. Oh, disimpan. Baru berani diaktualisasinya sekarang ini. Itu Pun lebih karena tepatnya. apa? Lebih tepatnya Lebih sih tepatnya di tuh. Udah production ada. Iya, tadinya kan yang Tadinya masih disimpan doang. Akhirnya mulai diupload. Ya, terus kan udah itu baru mulai sekarang membuka diri gitu kan, seorang Randy gitu. Karena kenapa? Hai guys, karena ya seorang bapak ini, aduh dia sangat baik sekali untuk selalu mensupport orang-orang di sekelilingnya gitu. Sampai dia lupa ya. Jangan lupa aktualisasi diri. Yes. Self brandingnya lupa. Jadi ya, karena sibuk nge-brandingin yang lain. Betul gitu. Dan beruntungnya karena pandemi ini akhirnya kita memasukkan doktrin-doktrin di mana self branding diri sendiri itu penting. Yes. Gitu. Kayak tadi dia bilang orang lain gimana caranya supaya orang lain jadi pede. Iya. Dia sendiri Nah, sekarang- akhirnya baru bisa diculik sekarang gitu Udah, kan. gitu kan kalau enggak ya udahlah gitu kan, orang yang terus ini support ting tuk Kayak begitu Pak Kameramen. ya. Narasumbernya siapa yang ngomong banyak siapa? Ya, biarin. Ini namanya pokoknya sesi kali ini hancur. Sesi sidang, Kita sesi pengakuan, bikin gitu sidang kan. terbuka seorang Randy Fudo. Aman enggak? Kenapa ini masih muter kan? Oh, iya. Kenapa nggak abis ini kita bikin sesi di mana acara talk show itu
gimana mereka yang jadi bosnya. Kayaknya Menarik sih. Boleh nanti Karena tinggal. kalau soal maaf ya, ini kalau kedengeran tegur dari kameramen cuma mengatakan kalau karena kayaknya mereka bagus untuk jadi soal Host. gosip. yang penting cuan. Yang penting Yang cuan. penting cuan. Proses siapapun yang penting Iya. cuan. Gak apa-apa. Food Talks akan sangat bervariasi isinya ya guys, gitu kan. Memang ini namanya mengulik. Mengulik itu boleh dari sisi mana aja, ya kan, sepanjang. Datang lo tiap minggu lo siap-siap lo. Waduh. Yang dicuan. Oke, terus di sisi oke, ini sebenarnya kalau saya mau tanya sensitif, enggak jadi deh ya, yang lain aja. Sebenarnya saya Itu mau bikin part 2 dulu. Mendingan ditanya. Oh, mendingan Kalau ditanya. ini udah 30 menit sih. oh nggak apa-apa, Iya. bonus lah ya, Bonus lah. ya. 5 menit bonus lah. Yang penting cuan kan. Yang penting cuan. Begini. Ya. Jadi kan gini. Randy Pudo itu kan terkenal mengalah. Ya. Terus juga kayaknya problem solver Oke. ya, di kalangan yang saya dengar gitu loh ya. Terus bener nggak sih sebenarnya emang sengalah itu kah gitu loh, kayak yang meskipun udah tahu nih ya misalnya aduh kayaknya dia cuman butuh gue untuk jadi problem solver aja gitu kan, tapi ya sudahlah gitu loh, jalanin aja gitu. Sebenarnya apa sih yang dirasakan seorang Randy Pudo gitu loh ketika misalnya ketika dia sudah mensupport selama ini, misalnya ada someone lah out there gitu kan yang support terus kok in return kok nggak seperti yang gua harapin ya gitu loh. Dibilang kecewa sih iya, cuma dari dulu pas ketika nge-support seseorang memang terlatih untuk minimal hampir 90% itu untuk tidak ada ekspektasi. Oke, jadi kayak kayak Bukan take and give. nothing tulus. Nothing tulus. Nothing tulus. Jadi kalau ngebantu syukur enggak apa-apa, karena meskipun emang pasti ada sesekali lah, ada lah rasa kecewa kayak gitu segala macam lah. Cuma most of the time ya pasti akan terlatih untuk seperti itu karena gua tahu, misalnya aku tahu kalau aku tuh ketika lagi bete atau gimana tuh emosinya kemana-mana tuh berantakan. Jadi untuk supaya enggak supaya berantakan, I'm staying positif. Bukan halu, bukan positif yang halu ya. Tapi positif yang dalam artian ini pikiran ini kayaknya ini berpotensi buat gue bete nih, gue sampingin deh. Ini kayaknya berpotensi buat gue bete nih, tapi pas ini cuma nih pikirannya penting nggak nih? Penting nggak untuk dipikirin? Kalau nggak penting, tak sampingin. Kalau penting ya udah tetap dipikirin lah ya. Cuma kalau pas nggak penting untuk sampingin. Jadi kayak bukan positif halu, tapi pada dasarnya aku selalu ngomong ke orang, I'm positive to survive. Positive to survive. Positive to survive karena aku tahu kalau setiap orang ya biasa kan kita ada bisnis, kita ada usaha, rezeki kan bergantung mood. Kalau moodnya bye-bye, ya rezeki ya begitu ada aja gitu. Jadi untuk menjaga itu ya, I need to be positive meskipun tidak sampai euforia, berhalusinasi, berakap semuanya baik-baik saja, tapi positif yang terukur dan realistis lah. Realistis tapi positif ini ya aku bilangnya sih karena untuk survive. Tapi dengan begitu bisakah menolak permintaan tolongnya dari orang lain gitu loh? Misalnya pernah nggak sih? Pernah tapi dalam kategori karena bukan karena kapok. Bukan karena sibuk. Karena sibuk. Karena nggak ada waktu. Tapi bukan karena kapok, karena tahu oh dia orangnya kayak gini ternyata. Gitu. Kalau pernah juga. Kalaupun memang beneran ternyata nyatanya beneran dia ternyata sangat merugikan, dia mau minta bantuan apapun juga udah nggak pernah mau. Ya baik kan malah. Tapi bukan Karena ruginya udah bukan rugi materi lagi, ruginya tuh udah kayak energi negatif yang bikin kita ikutan negatif juga. Gitu. Rugi ke hati nggak? Guys, sensitif guys. Untuk enggak sih. Oh oke, berarti itu bukan wanita ya. Enggak, soalnya Bukan urusan perasaan. Kalau untuk klien dan temen itu terlatih untuk gak makan hati lah. Terlatih ya, baik lagi terlatih. Makan hati atau main hati? Enggak. Oke. Terlatih untuk. Cuma kalau untuk pasangan lain cerita lah. Tapi kalau untuk yang bukan pasangan dan temen, memang terlatih untuk gak makan hati gitu loh. Oke. Jadi kuncinya dari seorang Randy Pudo kali ini mungkin kalau saya bisa katakan adalah
ya lu dalam ngerjain apapun ya nothing tulus lah gitu kan ya. Kalau Ya. misalnya dia mau ingat sama jasa lu ya sudah gitu kan, enggak ya udahlah nggak Karena somehow ya itu nabung karma. Dan yang kedua, mau kita nggak dihargain pun, ilmu ini kita akan masih bisa belajar. Ya to be honest ya gue bisa ada PH, ada ini, ada PH bisa foto segala macam kan karena sejak awal gue ngebantuin orang buat ini video film action. Lepas dari apakah itu menghasilkan atau enggak, lepas pada akhirnya lanjut apa enggak, in the end ya aku belajar cara ngerekamnya seperti apa, ininya seperti apa sih. Itu kan pada mulanya, tapi kan begitu berjalannya waktu kalau Seiring memang dengan waktu, ya lucunya nanti ada ilmu baru ada ilmu baru gitu. ya itu ilmunya, tapi kemudian kalau misalnya emang udah project ya pasti lebih real lah, bisnis to Meskipun bisnis lah. meskipun misalnya amin bisa kenapa somehow dalam hitungan mungkin masih dalam hitungan tahun itu tetap akan pakai. Misalnya kayak teaser berapa tahun yang lalu buat iseng, buat naskah bla bla bla, cuma taruh di harddisk doang, padahal waktu itu emang ada permintaan, terus nggak jadi, sekarang naik nih. After that, atau misalnya yang dulu ya pas masih mentalis. Oh, berarti tunggu pemirsa. Tadi apa? Iseng nulis naskah. Berarti sekarang profesinya juga tambahan itu Nambah. writer, Nek. Tapi dia emang suka nulis. Tapi nulis apa dulu? Nulis apa dulu di blog? Soal tarot, Heeh. sempat masuk ke cerpen Metamorfosa, aku juga masuk. Catet. Masuk sih pernah. Nggak tahu ya. Jadi Gue kan, juga cerpen cuy. oke, nulis tarot karena kan kecintaan terhadap profesi tersebut Iya. dan juga oke itu nanti sesi tarot sesi Dulu berikutnya. pas ngetrennya cyber novel di mana forum itu menunjukkan cerita-cerita novel. Kan kamu juga main. Nggak tahu ya. Ini waktu sebanyak ini ya kayak video iya, fotografi iya, Nulis gitu kan. juga. Nulis juga. Terus kamera ya itu ya video tadi gitu Iya, kan. videografi, Mentalis fotografi, iya. mentalis juga. Waktu buat belajar itu kapan sih gitu loh? Kapan aja? Kan bisa bawa Pasti itu buku, nggak, bisa oke. bawa e-book. Jadi sambil misalnya nih, lagi tarot sekarang, nunggu customer, nunggu klien misalnya setengah jam lagi baru datang. Ya sambil ngafe di kopi, sambil nungguin ya sambil baca buku lah. Oh. Bukan ada. Membaca buku. Kalau enggak pas menjelang tidur, daripada tidurnya benar-benar ini ya tidurnya sambil baca Oh, buku. ketahuan guys, ketahuan. Tidurnya nggak pakai chat sama pasangan, ya. Jadi dia di sana, dia di sini, terpisah kan dengan Bahkan jarak dan waktu. itu Ngabisin waktu ngechat belajar aja deh daripada nggak ada yang gangguin. bahkan waktu itu pernah yang ekstrim pas zamannya audiobook di mobil itu isinya ketika ada flash disk Disetel. audiobook. Oh. Segila itu sih. Tapi ini bukan bentuk dari kesepian kan? Enggak. Batuk. Bukan ya? Oke. Enggak. Berarti hidupnya seorang Randy Pudo juga berwarna dan diwarnai dengan berbagai macam warna. Karena emang tertantang sih. Oke, iya. Karena emang tertantang. Emang resikonya ketika nemuin orang yang seprofesi, kadang-kadang pas ngeliat kerjanya di lapangan gini mungkin maaf agak ngeremehin. Cuma ya entah di bidang apapun, entah tarot, entah kameramen, entah apa, ada beberapa yang berpaku sama apa agak ngeremehin. Cuma ya itu semata-mata karena memang udah belajar banyak sebelumnya. Dan mungkin yang ngeremehin juga belum paham profesi. Jadi gini, tersebut mungkin aja. gini karena kan dia kan secara look kayak apa ya, maybe bisa dibilang tuh kayak anak rumahan gitu Lebih kan, kayak ini loh. bukan praktisi atau Ya apa. jadinya Tapi ketika ngeliat orang yang profesional kerjanya kok pengetahuan cuma sampai sini doang, ini orang lulus sekolah apa kagak gitu. Belajarnya kayak gitu. Ini orang katanya kursus tapi kok begini doang kerjaannya. Makanya Pak, aktualisasi diri ya, branding yourself, know your worth supaya people know that your worth Iya. gitu ya kan. Durasi biarin. Oke, mungkin pasti banyak banget yang kita mau cari tahu perihal seorang Randy Pudo. Cuman teaser awalnya atau pemanasan. Ya, pilot lah, ini baru pilot lah. Ada project ya gitu. Nanti kita akan lanjut mungkin sesi berikutnya, tapi mungkin sudah dalam kondisi yang beda lagi Beda gitu lagi. kan, supaya nggak terlalu banyak orang tahu mengenai dia. Nanti saya juga repot ya. Itu aja dulu dari kita.
Terima kasih sama bintang tamu kita yang juga sudah hadir hari ini, Kata Taufan. Kamu bisa lihat IG-nya, dia @kata_taufan ya. Yes. Dimana dia selalu live random talk gitu kan. Jadi banyak hal menarik yang juga diambil, diangkat ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Randy Fudo yang sudah membiarkan saya mengambil alih lapaknya hari ini dan hancur-hancuran menyidang dia ya. Gitu. Hashtag sidang terbuka Ya, guys. guys. Jadi oke, dengan saya Enda, kita akan jumpa lagi dalam sesi interview di Fudo Talks berikutnya. Bye bye.